Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 109. Tertangkap. Tidak baik memelihara rasa obsesi yang terlalu berlebihan. Karena itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Obsesi bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga orang lain. Rasa obsesi akan terus menghantuimu jika kamu tidak berusaha untuk mengendalikannya dan menghilangkannya. Dan rasa obsesi akan terus membuat hatimu tidak tenang setiap saat. Silvana Azahra. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi, sebuah mobil sport berwarna pink baru sampai di rumah sakit. Lalu seorang wanita bercadar turun dari mobil itu. Siapa lagi kalau bukan Silva? Silva berjalan dengan tergesa-gesa memasuki rumah sakit. Dia langsung menanyakan ruangan Kalistin. Saat Silva hampir sampai di ruangan Kalistin, dia melihat Skylar menangis dengan ditenangkan oleh Raymond. Di sana juga banyak para gangster lainnya. Terus gimana dengan Papa Mon? Papa memerlukan donor darah, sedangkan golongan darah gue gak sama kayak Papa. Emosinya. Dan gue yakin pasti golongan darah Ciara sama kayak Papa, sedangkan Ciara sekarang diculik sama Jonathan. Bahkan para polisi itu belum ngasih kabar. Lanjutnya, lo yang sabar Sky, kita bakal coba cek golongan darah yang lain. Semoga di antara kita ada yang cocok. Raymond berusaha menenangkan. Para gangster itu mendekati Skylar. Lo tenang aja Sky, kita semua di sini ada buat lo. Kita juga siap donorin darah buat papa lo, ujar mereka. Silva yang mendengar itu tangannya mengepal kuat sesekali ia meremas toniknya. Lalu Skylar berbalik arah, dia tidak jadi menghampiri Skylar. Dia berjalan keluar rumah sakit dan memasuki mobil. Silva melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sembari menyetir mobil. Dia terus saja mengusap air matanya yang terus mengalir. Kenapa sih Bunda harus ninggalin Silva? Kenapa ayah juga ninggalin Silva? Dan kenapa Silva punya om yang jahat seperti Jonathan? Ia mengusap matanya lagi, dia merasa benar-benar sendiri saat ini. Silva menghentikan mobilnya saat lampu merah. Ia pun menatap jalanan yang sudah ramai dengan pengendara motor. Mereka semua bersiap melakukan aktivitas masing-masing. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka yang hidup apa adanya, menjalankan aktivitas alam yang semestinya? Kata Silva yang merasa kehidupannya tidak seperti orang lain. Astagfirullah ya Allah, apa yang sudah aku katakan? Ampuni hamba ya Allah. Silva tersadar bahwa setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Silva melajukan mobilnya saat lampunya berganti warna hijau. Aku mau cari kemana sekarang? Ucapnya sedikit putus asa. Lalu tiba-tiba dia teringat akan seseorang. Silva pun berniat untuk menemuinya. Bismillah. Silva sedikit ngebut agar cepat sampai ke tujuan. Walaupun hatinya belum sepenuhnya yakin, tapi dia harus mencobanya. 30 menit Silva sampai di sebuah rumah. Dia sempat menghidupkan klakson mobilnya agar satpam rumah itu membukanya. Setelah satpam membukanya, Silva langsung masuk dan turun dari mobilnya. Namun baru saja Silva turun dari mobil, dia melihat Jacob mendorong seorang wanita hingga terjatuh. Jacob juga menyiram wanita itu dengan air pel. Setelah itu ia tutup kepala wanita itu dengan ember kecil bekas air pel. Lo bisa ngepel gak sih? Jacob marah. Gara-gara lo kepleset. Lanjutnya, Silva berdiri di samping mobilnya dan terus memandangi jauh Jacob. Terlihat wanita itu menangis dari bahunya yang bergetar hebat. Lalu wanita itu membuka embernya yang sempat menutupi wajahnya. Alangkah terkejutnya Silva saat melihat siapa wanita itu. Ririn. Silva memincingkan matanya, sekali lagi dia berusaha untuk mengenali wajah wanita itu. Iya itu Ririn, ucap Silva yakin. Maaf Jack, gue gak tahu kalau lo tadi lewat. Ucap Ririn menangis sambil membenarkan kacamata bulatnya dan sedikit mengusap kacamatanya yang buram akibat air pel. Makanya, kalau ngepel itu yang benar. Marahnya, dasar culun. Maki Jacob. Silva yang melihat itu pun menggeram marah, dia langsung menghampiri Jacob. Jacob? Panggil Silva membuat Jacob menoleh ke arahnya. Jacob menaikkan satu alisnya. Ngapain lo kesini? Tanya Jacob. Silva? Lirih Ririn mendongak. Silva menatap Ririn sekilas. Kamu ngapain Ririn? Kenapa kamu marah-marah sama dia? Ini lagi apa-apaan sih? Pakai nyiram Ririn segala, kenapa kamu kasar sama dia? Silva merapikan rambut Ririn yang basah dan acak-acakan. Bukan urusan lo, sumber Jacob. Ini jadi urusan aku juga karena Ririn itu sahabat aku, kata Silva. Jacob mendengus. Ayo Rin bangun. Silva meraih bahu Ririn dan menuntutnya untuk bangun. Kamu gak apa-apa kan Rin? Tanya Silva khawatir. Gak apa-apa Silva.
Jawabnya sambil melirik Jacob dengan takut. Sementara Jacob memutar bola matanya jengah. To the point aja deh, lo mau apa kesini? Tanya Jacob. Silva tak menjawab, dia dan Ririn malah terus memperhatikan Jacob. Jacob menghela nafasnya. Udah masuk? Jacob mempersilahkan Silva masuk. Dia mengerti mungkin karena ada hal penting yang ingin dibicarakan oleh Silva. Silva masuk sembari menggandeng Ririn. Silva, jadi kamu kenal dengan Jacob? Tanya Ririn. Silva mengangguk. Duduk, kata Jacob. Saat Silva duduk di sofa ruang tamu, Ririn juga ikut duduk. Jacob yang melihat itu, matanya melotot. Ngapain lo ikut duduk? Ririn menahan tubuhnya kala mendengar seruan dari Jacob sembari melirik wajah Jacob. Namun Silva segera menarik tangan Ririn untuk duduk. Bangun, apaan sih lo duduk di sini? Cegah Jacob dan menarik tangan Ririn agar bangun lagi. Jacob, jangan kasar dong sama cewek. Silva sedikit emosi melihat Jacob menarik tangan Ririn dengan kasar. Siapa lo? Ngelarang-larang gue. Mau gue apain dia kayak terserah gue. Kata Jacob ngeyel. Iya, tapi nggak gitu juga, Jack. Kasihan Ririn. Lepasin tangan Ririn. Pinta Silva. Jacob memandang Ririn dengan seringai kebencian lalu ia melepaskan tangan Ririn. Kalau bukan karena nyokap gue hutang nyawa sama lo, gue males sama lo. Jacob menatap tajam ke arah Silva. Jacob, peringat Silva, dia sangat kecewa mendengar ucapan Jacob. Jacob menghela nafasnya berat saat kembali menatap Ririn. Tadi gue nyuruh lo apa, hah? Cepat begini sarapan. Lo mau lihat gue mati sekarang juga karena kelaparan? Amuk Jacob ke Ririn. Iya Jack, aku bikin sarapan. Kata Ririn takut-takut dan bergegas ke dapur untuk membuat sarapan. Silva menatap sendu punggung Ririn yang berjalan menuju ke dapur. Lalu mata Silva beralih menatap Jacob dengan tatapan tajam. Apa? Marah? Tanya Jacob membentak Silva saat Silva menatapnya tajam. Silva menghembuskan nafasnya pelan berusaha memedam amarahnya yang hampir meluap. Udahlah, sekarang lo mau apa kesini? Gue gak punya waktu. Tanya Jacob malas. To the point aja Jack, di mana tempat persembunyiannya Jonathan? Tanya Silva tanpa basa-basi. Jacob mendengkus. Lo nanya apa sih? Kamu gak usah pura-pura gak ngerti deh. Ya emang gue gak ngerti, kata Jacob. Lalu Silva membuka handphonenya dan memperlihatkan sebuah foto ke Jacob. Kamu lihat ini? Ini papamu kan, Jonathan? Tanya Silva. Bukan. Jawab Jacob cepat dan mengalihkan pandangannya. Jack, kamu lihat baik-baik. Paksa Silva menekan. Itu bukan bokap gue, Silva. Sebaiknya lo pulang. Elak Jacob, matanya beralih ke perut Silva. Lo lihat perut lo yang bujut itu. Gue risih liatnya. Gue gak mau lo kenapa-napa. Nanti kalau ada apa-apa, anak langit itu kesini dan nyalahin gue. Kata Jacob masih memberikan perhatian ke Silva karena mengingat Silva sebagai pendonor Jesse. Udah sana, usir Jacob dan berjalan meninggalkan Silva. Jack, aku tahu kalau Jonathan itu papa kamu. Dan asal kamu tahu, Jonathan itu om aku. Kamu itu sepupu aku, Jack. Kata Silva menggebu. Mendengar ucapan Silva membuat Jacob menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Silva. Jacob berjalan mendekati Silva dan berhenti tepat di hadapan Silva. Jacob memiringkan kepalanya menatap Silva, membuat Silva mundur dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Kalau Jonathan itu bokap gue, emang kenapa? Dan kalau lo itu sepupu gue, kenapa? Lo pikir gue peduli? Ucapnya pelan lalu membentak di akhir ucapan hingga Silva tersentak dan memejamkan matanya sesaat. Pergi lo dari sini. Usir Jacob mendorong Silva. Aku mohon Jack, tolong bantu aku. Jonathan udah nyulik Mama Sheila dan sekarang dia nyulik Ciara adik Skylar. Papa Cole terluka, dia tertembak. Dan sekarang Papa Cole butuh donor darah. Cuma Ciara yang dapat menolong Papa. Aku mohon Jack. Ucap Silva menjurus memohon agar Jacob membantunya untuk menemukan Jonathan. Jacob tertawa kecil mendengar ucapan Silva. Silva, lo pikir gue peduli? Mau Kalisten mati, Skylar mati kek, atau wanita murahan itu mati, gue gak peduli. Jacob memutar bola matanya jengah. Jacob, bentak Silva. Lo dengar ya? Gue gak sudi bantuin keluarga Kalisten. Dan jangan sebut-sebut Jonathan di hadapan gue. Telinga gue panas dengan nama dia. Bentak Jacob menggebu. Sekarang lo pergi dari rumah gue. Usir Jacob dan berbalik membelakangi Silva dengan nafas yang naik turun. Ucapan Jacob membuat air mata Silva terjatuh. Hatinya teriris mendengar magian Jacob terhadap keluarga Kalisten. Pergi Silva, pinta Jacob. Gue bilang pergi. Bentak Jacob hingga Silva tersentak. Jacob. Suara itu membuat Jacob terdiam dan membalikkan tubuhnya ke asal suara. Mama, bantu Silva, pinta Jessie. No, Ma, tolak Jacob. Jacob, kamu lihat Silva.
Apa kamu gak kasihan dengan Silva? Dia berbesar hati datang ke sini untuk meminta bantuan ke kamu dan memohon ke kamu, kata Jessie. Ma, kalau dia minta yang lain gue bakalan kabulin walaupun gue males. Tapi kali ini untuk keluarga Kalistin. Mama tahu kan, Ma, gimana bencinya Jacob sama keluarga Kalistin? Dan Mama tahu, gara-gara dia Mama sampai dipukuli sama Jonathan. Cuma karena dia mendonor Jacob. Setelah Jessie membentak Jacob membuat Jacob terdiam dan menatap Jessie dengan mata yang berkaca-kaca. Tante, Riri Silva menoleh ke Jessie dengan penuh tanda tanya. Namun Jessie menggelengkan kepalanya sebagai responnya. Ya, gara-gara lo, nyokap gue dipukuli sama Jonathan. Cuma karena lo udah donorin ginjal lo ke nyokap gue. Marahnya. Terima kasih Silva, karena lo udah nyelamatin nyawa nyokap gue dan selamat. Karena lo berhasil menciptakan penderitaan seumur hidup ke nyokap gue. Dan itu semua karena lo, keponakan kesayangannya. Tekan Jacob di akhir ucapannya tepat di depan wajah Silva. Jacob, stop! Jessie menghentikan ucapan Jacob. Pandangan Jessie beralih ke Silva dan Jessie meraih wajah Silva. Silva, jangan dengarkan Jacob. Ma, peringat Jacob. Itu hanya omong kosong Silva. Jessie tak menghiraukan peringatan Jacob. Lalu Jacob meraih tubuh Jessie agar berdiri di hadapan Silva. Jacob menyibak rambut Jessie hingga memperlihatkan memar di punggungnya. Silva melihat jelas punggung Jessie yang memar seperti bekas cambukan. Tante, maafin Silva. Diri Silva teriris hatinya karena lagi-lagi ulah Jonathan. Jessie langsung berbalik. Enggak sayang, no. Ini bukan salah kamu. Sekarang lo lihat kan Silva, gimana jahatnya om lo. Dan sekarang lo nyuruh gue buat bantuin lo. Jacob geleng-geleng dengan seringai kecil. Tante, Jacob benar. Maafin Silva jika memang benar itu gara-gara Silva. Kalau gitu Silva pamit. Silva akan cari sendiri. Pamit Silva berbalik hendak keluar. Dia merasa bersalah dengan apa yang sudah menimpa Jessie. Silva. Jessie menahan tangan Silva hingga Silva menghentikan langkahnya. Jessie beralih menatap Jacob. Jacob, bantuin Silva, pinta Jessie. Ma, dia meminta bantuan untuk keluarga Kalistin, Ma. Dan Mama tahu kan wanita murahan itu penyebab penderitaan Mama selama ini. Dan Jacob gak mau. Tolak Jacob mentah-mentah. Jacob, kamu lihat Silva. Dia udah nolongin Mama, dia udah nyelamatin nyawa Mama. Dan dia itu sepupu kamu yang berarti keponakan Mama juga. Jacob gak peduli, Ma. Dan jangan paksa Jacob. Tolaknya lagi. Kita udah cukup menderita, Ma. Cukup. Ucapnya melemah. Sekarang biarkan mereka menderita. Lanjutnya. Jacob. Jessie meraih kedua bahu Jacob. Lihat Mama. Mama mohon. Jacob menatap Jessie sekilas lalu langsung mengalihkan pandangannya ke samping. Jacob, lihat Mama. Jessie meraih wajah Jacob namun Jacob menahan wajahnya ke samping. Jacob, lihat Mama. Jessie meninggikan suaranya hingga Jacob menatap wajah Jessie dengan air mata yang mengenang di kelopak matanya. Lalu air mata itu mengalir dengan sendirinya. Bantu Silva, demi Mama. Ucap Jessie memohon membuat Jacob memejamkan matanya merasakan kepedihan yang Jessie rasakan selama ini karena ulah papanya sendiri. Jacob beralih menatap Silva. Oke, gue bakal bantu lo. Tapi semua ini semata-mata karena mama gue, bukan karena lo atau keluarga Kalistin. Ngerti? Jacob berjalan menuju kamarnya untuk mengambil jaket. Tante, makasih. Maafin Silva. Iya, it's okay sayang, gak apa-apa. Maaf Tante karena Om Nathan. Dia udah jahat sama Tante. Dia udah ngelukain Tante karena Silva. Ucap Silva menangis dan merasa bersalah. Jessie menarik bahu Silva membawanya ke pelukannya. Enggak sayang, ini bukan kesalahan kamu. Silva menangis di pelukan Jessie. Tidak lama kemudian Jacob kembali. Dia sudah memakai jaket kulit berwarna hitam. Ayo, ajak Jacob langsung berjalan meninggalkan Silva. Ayo Silva, ikuti Jacob, pinta Jessie. Iya Tante, makasih ya. Silva pamit. Jessie mengangguk. Hati-hati Silva. Jack, kamu tahu di mana tempat Jonathan? Tanya Silva sambil berjalan namun Jacob menoleh ke Silva tanpa menjawab. Dia terus berjalan mendekati motornya. Setelah Jacob naik dan memakai helm full face-nya, Jacob menoleh ke Silva. Ikutin gue, pintanya dan Silva mengangguk. Akhirnya Jacob mau membantu Silva untuk menunjukkan tempat persembunyian Jonathan. Walaupun sebenarnya Jacob tidak tahu keberadaan Jonathan sekarang, namun setidaknya dia tahu di mana saja tempat Jonathan. Silva terus mengikuti Jacob hingga motor Jacob berhenti di sebuah rumah yang sepi. Rumah dengan desain sederhana dan sudah tidak terpakai. Silva turun dari mobilnya. Jack, kenapa kita kesini? Jacob menghela nafasnya. Lo mau ketemu Jonathan kan? Tanya Jacob membuat Silva mengangguk. Ya di sini.
Jacob melirik sekilas ke arah rumah. Kamu yakin? Ya, gue nggak terlalu yakin, tapi rumah ini punya kenangan buruk bagi gue. Gue sering lihat dia nyiksa orang dan nyiksa gue dan nyokap gue di sini. Terang Jacob. Maksud kamu? Tanya Silva takut. Udahlah, kita masuk aja. Jacob malas menjelaskan ke Silva. Saat baru saja berjalan, Silva melihat sebuah motor sport terparkir di depan rumah. Itu motor siapa? Apa di dalam ada orang? Tanya Silva hingga Jacob ikut melihat ke arah motor. Rumah ini udah gak berpenghuni. Kalau ada motor di luar, siapa lagi kalau bukan Jonathan? Dor! Suara tembakan terdengar dari dalam rumah membuat mata Silva terbelalak karena terkejut. Begitupun Jacob tidak kalah terkejutnya karena Silva. Jack! Panggil Silva. Jacob dan Silva langsung berlari ke dalam rumah. Brak! Jacob membuka pintu hingga membantingnya dengan sangat keras. Keduanya masuk dengan sangat panik. Itu balasan untuk kamu karena kamu sudah lancang menembak kaki saya. Suara dari dalam kamar. Jack itu, kata Silva. Keduanya berlari mencari arah suara. Saat keduanya telah sampai, Silva dan Jacob melihat Atala yang sudah tertembak di bagian kakinya. Sementara Ciara disandera dengan mulutnya yang dibekap. Sebelumnya Atala sudah berhasil melepaskan Ciara. Namun Jonathan melihatnya hingga Jonathan menembak Atala karena Atala telah menembaknya saat di markas semalam. Untung saja kamu menembak saya hanya 1 kali. Kalau sampai 2 kali, saya akan membalas 2 kali tepat di jantung kamu, kata Jonathan. Ciara berteriak histeris dengan mulut yang dibekap tangan Jonathan hingga suaranya tertahan. Dia berteriak sekencang-kencangnya melihat Atala yang tertembak. Diam kamu, atau saya akan menembakmu dan kamu mati sekarang juga, ancam Jonathan ke Ciara. Hentikan semua kegilaanmu ini, Jonathan. Peringat Silva membuat Jonathan menoleh ke arah Silva. Hentikan semua kejahatanmu ini. Lanjutnya, Silva, panggil Atala sembari menahan sakit di kakinya. Silva melirik ke Atala dengan sedih. Lagi-lagi Jonathan telah melukai orang-orang terdekat Silva. Lepasin Ciara, pinta Silva. Enggak Silva, tolak Jonathan. Silva menatap Jonathan dengan sangat marah. Lepasin Ciara sekarang juga Jonathan, bentak Silva dengan marahnya. Silva, jaga ucapan kamu. Saya ini om kamu. Kamu tidak pantas memanggilku seperti itu, marahnya. Terus, aku harus manggil apa? Seorang penjahat atau apa? Kesalnya menjurus. Silva, bentak Jonathan membuat mata Silva berkaca-kaca. Silva tidak menyangka memiliki om kejam seperti Jonathan. Lepasin Ciara om, cukup hentikan permainan om ini. Udah banyak orang yang terluka dan menderita karena om. Sudah banyak kebahagiaan yang om renggut dari keluarga Papa Kal, pinta Silva. Kamu yang cukup Silva, mereka yang sudah merenggut kebahagiaan om. Mereka yang udah jahat sama om. Enggak om, enggak. Enggak ada yang merenggut kebahagiaan om. Enggak ada yang jahat sama om, terang Silva. Kamu tidak tahu apa-apa Silva, sebaiknya kamu pulang. Kamu tidak usah ikut campur. Gimana Silva nggak ikut campur om? Om sudah merusak kebahagiaan Papa Kal, Papa mertua Silva. Cukup Silva, cukup semua pembelaan kamu terhadap Kalistin. Sebaiknya kamu tinggalkan keluarga Kalistin dan tinggal bersama om. Om yang akan mengurusmu menggantikan Maya dan Ilham, pinta Jonathan. Silva nggak perlu diurus om, Silva udah punya suami, tolak Silva tidak ingin tinggal bersama Jonathan. Mendengar ucapan Jonathan, Jacob tersenyum kecil dalam denggusannya dan mengalihkan pandangannya dengan jengah. Itu terdengar sangat lucu dan menjijikkan bagi seorang Jacob. Siapa suamimu? Skylar Kalistin. Ya, tinggalkan dia. Dia bukan lelaki yang baik, perintah Jonathan sepihak dan terdengar egois. Terus, lelaki baik dalam pandangan om itu seperti apa om? Seperti om yang melakukan kejahatan? Iya, tanya Silva menatap Jonathan dengan sendu. Stop bilang Skylar itu bukan yang terbaik buat Silva, karena Skylar Kalistin adalah suami terbaik untuk Silva. Emosinya, Silva tidak terima ada yang menjelekkan suaminya dengan sangat jelas, apalagi itu di hadapannya, walaupun itu omnya sendiri. Ayo Ciara, kita ke rumah sakit. Papa butuh donor darah kamu. Silva maju ingin melepaskan Ciara. Silva, stop di situ atau om tembak kamu sekarang juga, ancam Jonathan membentak Silva. Dek, jantung Silva terasa tertembak sebelum peluru itu menancap di jantungnya secara nyata. Dia tidak menyangka bahwa omnya sendiri berkata seperti itu. Dengan entengnya Jonathan mengatakan akan menembak Silva. Bibir Jonathan bergetar, dia mengalihkan pandangannya. Dia menyesali dengan ucapannya, tapi dia juga tidak peduli itu. Dia benar-benar tidak memiliki akal sehat. Dia merasa dirinya sudah hancur. Sheila sudah tidak ada di genggamannya. Semua orang membela Kalistin sampai mereka semua rela terluka demi Kalistin. Bahkan keponakannya sendiri membela Kalistin.
Dia merasa hidupnya sudah hancur. Dendam, iri, obsesi sudah menguasai hatinya sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Apa Om pernah berpikir dan apa Om tahu? Dalam bayangan Silva, Om itu seperti apa? Ucap Silva mewek, air mata menggenangi kelopak matanya. Seperti malaikat pelindung, layaknya Bunda Maya, adik Om. Ucap Silva hingga nada suaranya hilang saat mengatakan kata adik Om, dan air matanya mengalir dengan sendirinya tanpa Silva mengedipkannya. Tapi kenyataannya apa? Om bukan layaknya Om seperti kebanyakan orang. Om bukan sebagai malaikat pelindung. Om itu sebagai iblis berkedok manusia. Om tidak ada bedanya dengan iblis. Emosinya. Silva, respon Jonathan. Keduanya saling memandang dengan sendu. Seolah wajah kekejaman Jonathan hilang seketika, lalu Jonathan memejamkan matanya sesaat. Kamu terlalu banyak bicara, Silva. Sebaiknya kamu bawa Sheila ke sini. Kalau enggak, gadis ini akan saya tembak. Pintanya mengancam, namun ucapannya melemah sembari meletakkan pistol di kepala Ciara, membuat Ciara takut dan geleng-geleng kepala. Cukup Om. Om jangan terus-terusan menyakiti hati Om dengan terus mengejar Mama Sheila. Mama Sheila udah mempunyai kebahagiaan sendiri. Dia sudah mempunyai keluarganya sendiri. Jangan hancurkan kebahagiaan Mama Sheila. Mohon Silva dalam kesedihannya. Om hanya ingin Sheila bahagia bersama Om. Gagas Jonathan egois. Tapi Om, kebahagiaan Mama Sheila terdapat pada Papa Cole. Bukan Om. Terimalah takdirnya Om. Hentikan semua ini. Om seharusnya pikirkan kebahagiaan keluarga Om, yaitu Tante Jessie dan Jacob. Mereka butuh kasih sayang Om. Lawan Silva hingga mereka berdebat. Jessie dan Jacob itu adalah suatu kesalahan Silva. Jawab Jonathan dengan marah. Tangan Jacob mengepal sangat kuat, dia menatap papanya penuh dendam. Brengsek, lo bilang apa tadi? Jacob maju namun dicegah oleh Silva. Jack, lepasin tangan gue Silva. Dia harus dikasih pelajaran, mulutnya harus dihajar. Jacob terus berusaha maju dengan menatap tajam ke wajah Jonathan. Silakan Jack, karena memang itulah kenyataannya. Mama kamu yang godain saya hingga terjadi momen terkutuk itu, kata Jonathan. Sialan, keparat. Anjing, lo harus mati sekarang juga setan. Umpat Jacob menggebu namun Silva terus mencekalnya. Jack jangan, cegah Silva karena Silva khawatir kalau Jonathan akan melukai Jacob. Lepas Silva, gue harus bunuh orang ini. Emosinya. Om, apa yang Om katakan? Tante Jessie sangat mencintai Om dengan tulus. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan Om dalam keadaan apapun. Silva meluapkan emosinya, dia kesal, marah, capek berbicara dengan Jonathan. Tapi Om hanya mencintai Sheila, bukan Jessie. Bentak Jonathan sama-sama emosi. Om itu bukan cinta, tapi obsesi. Peringat Silva meninggikan suaranya sampai dia capek dan memegangi perutnya. Silva menghela nafasnya berat karena rasa capek dan engap pada perutnya. Cintai Mama Sheila karena Allah, Om. Cintai Mama Sheila dengan tulus dan lepaskan dia dengan ikhlas. Biarkan Mama Sheila bahagia. Jika Om benar-benar menyayangi Mama Sheila, bukankah seharusnya Om ingin melihat wanita yang Om cintai itu selalu bahagia? Silva berbicara dengan nada sendu. Ini obsesi. Obsesi itu nggak baik. Om bukan hanya menyakiti Mama Sheila, tapi Om juga menyakiti bahkan melukai banyak orang. Lanjutnya. Sudah Om, kembalikan Ciara. Bertobatlah. Kembalilah ke jalan Allah. Kembalilah seperti Om Silva yang dulu. Menjadi Om Nathan yang baik. Menjadi Om Silva yang selalu menjaga dan melindungi Silva. Menjadi sosok yang selalu melindungi keluarganya. Tolong Om. Silva memohon. Jonathan terdiam sembari membekap mulut Ciara dan menempelkan pistol tepat di pelipis Ciara. Silva mohon Om. Silva sangat menyayangi Om. Silva berbicara sambil mendekati Jonathan secara perlahan. Di saat Silva sedang berbicara dengan Jonathan, Atala menghubungi polisi. Karena semalam Jonathan meninggalkan mobilnya di pinggir jalan dan menggantinya dengan naik taksi, membuat polisi sempat kehilangan jejak, sementara Atala melacak ponsel Ciara menggunakan GPS. Om, Silva cukup. Jonathan menggeleng pelan sambil memandang mata Silva. Lalu tiba-tiba, Silva, apa yang kamu lakukan? Jonathan terkejut saat Silva mengambil pistol dari tangannya dan ia letakkan di kepalanya sendiri. Lepasin Ciara atau Silva menembak kepala Silva sendiri. Ancam Silva. No, sayang, jangan nak. Jangan Silva, cegah Jonathan. Lepasin Ciara Om, Silva gak main-main. Lepasin Ciara atau Silva mati sekarang juga. Biar Silva nyusul bunda dan ayah. Egois Silva terdengar kekanak-kanakan karena Silva sudah capek menghadapi Jonathan yang tak cara juga. Jangan sayang, letakkan pistolnya. Om sudah banyak kehilangan seseorang. Jennifer, Maya, kedua adik Om sudah tiada. Dan Om tidak ingin kehilanganmu Silva. Kamu adalah keluarga Om satu-satunya.
Kasih ke Om sekarang juga, cegah Jonathan. Lepasin Ciara. Silva menatap tajam mata Jonathan. Oke, Om lepasin dia. Jonathan angkat tangan dan melepaskan Ciara. Kak Silva. Ciara berhambur memeluk Silva sambil menangis, membuat Silva menjatuhkan pistolnya di bawah kakinya. Ciara takut, Kak. Nggak apa-apa Ciara, ada kakak, kamu yang tenang ya. Dor. Ah, keluh Jonathan kesakitan. Ternyata Jacob menembak Jonathan 2 kali tepat di kakinya hingga terjatuh ke lantai. Silva dan Ciara terkejut dengan apa yang dilakukan Jacob. Jacob? Panggil Silva. Lalu Jacob maju dan mengarahkan pistol itu tepat ke jantung Jonathan. Jangan Jack, cegah Silva. Biarkan dia mati Silva, dia udah jahat sama gue dan mama. Jangan Jack, itu sama aja kamu membunuh papa kamu sendiri. Jangan Jack, cegah Silva. Lepas Silva, enggak. Silva dan Jacob berebut pistol hingga pistolnya tak tentu arah. Dia harus mati Silva, tekan Jacob. Serahkan dia ke polisi, jangan kamu kotori dengan tanganmu sendiri, cegah Silva. Biarin Silva, gue mau tangan gue langsung yang membunuh orang jahat ini, kekeh Jacob. Hingga terjadi aksi saling rebut pistolnya. Dor! Tanpa sengaja Jacob menarik pelatuknya hingga pelurunya terlepas dari pistol dan menembak ke arah tembok. Mata Silva terbelalak. Silva dan Jacob terdiam karena terkejut. Namun tiba-tiba Jacob menangis tanpa suara, hanya bahunya saja yang bergetar dan ia melepaskan pistol itu perlahan hingga terjatuh ke lantai. Jacob, panggil Jonathan menahan sakitnya. Jonathan, jangan bergerak. Polisi mendekati Jonathan dan langsung memborgolnya. Sementara Ciara yang tadinya terkejut karena suara tembakan itu, sekarang dia menghampiri Atala. Atala, kamu gak apa-apa? Ciara menangis melihat kaki Atala penuh darah. Nggak apa-apa bocil, jangan nangis. Di saat seperti ini, Atala masih sempat-sempatnya memanggil bocil ke Ciara agar Ciara tidak khawatir. Namun, gagal Ciara menangis sejadi-jadinya. Hei, kamu jangan nangis. Biasanya juga nggak nangis. Aku ini cewek Atala, aku punya perasaan, kata Ciara membuat Atala terdiam. Kenapa sih kamu lakuin ini? Kata Ciara menangis hingga bahunya bergetar sambil matanya menatap kaki Atala yang tertembak. Saat kamu dibuat Jonathan, saat itu juga aku takut kehilanganmu Ciara. Ungkap Atala membuat Ciara semakin menangis terseduh, bahunya bergetar hebat. Udah, jangan nangis, kaki aku makin sakit. Terus gimana supaya nggak sakit? Tanyanya dengan polos, dipeluk. Goda Atala. Hah? Ciara terkejut. Bercanda, aku bukan cowok modus. Ih, buk. Ciara memukul pelan pundak Atala. Aduh sakit. Keluh Atala. Kaki aku sakit, ini ketembak loh asli. Ya maaf. Ciara langsung memanyunkan bibirnya. Di sisi lain, Jonathan dia telah ditangkap polisi dan dibawa ke kantor polisi, sementara Silva menenangkan Jacob. Kita pulang Jack, Tante Jessie pasti nunggu kamu. Sudahlah, kamu yang tenang. Silva terus menenangkan Jacob. Dia mengerti bahwa Jacob sangat sakit hati dengan Jonathan. Lalu Silva menghampiri Ciara. Ciara, sekarang kita harus segera ke rumah sakit. Papa kritis, dia butuh donor darah dan Atala harus segera diobati. Ajak Silva. Iya kak, ayo Atala. Ciara memapah Atala. Gila, berat banget woy. Kerutu Ciara lalu mendongak menatap Atala yang tinggi. Dasar tiang listrik lo tinggi banget. Ejek Ciara. Astagfirullah, jiwa bocilnya balik lagi. Ucap Atala, tapi dia senang karena melihat Ciara ceria lagi. Itu yang membuat Atala menyukai Ciara karena Ciara gadis yang ceria dan tidak cengeng dalam arti berlarut dalam kesedihan. Silva melirik ke Jacob dan Jacob mengerti, lalu dia mendekati Atala. Awas, biar gue aja yang mapah dia. Jacob menyingkirkan Ciara dengan mudahnya karena tubuh Ciara yang kecil. Jacob menatap Atala dengan jengah. Lo jangan GR, sebenarnya gue malas bantuin anak langit kalau bukan karena Silva. Gak ikhlas banget loh, kata Atala. Emang, Jacob. Peringat Ciara. Jacob mulai berjalan memapah Atala. BTW, thanks ya, lo udah bantuin kita. Respon Jacob. Ternyata lo baik juga. Gue pikir lo gak punya sisi baik. Jacob melirik jengah Atala. Emang lo pikir gue kayak gimana? Ya jahat kayak papa lo, Jonathan. Buk. Keluh Atala karena kakinya ditendang oleh Jacob. Jalan. Jangan sama-samain gue sama dia. Jacob, Atala. Peringat Silva. Kalian ribet aja, kita harus segera ke rumah sakit. Omel Silva. Silva dan Ciara menaiki mobil sementara Atala dibonceng Jacob. Semuanya pergi ke rumah sakit untuk segera menemui Kalistin. Di saat sedang menyetir, handphone Silva bergetar. Kak Silva?
Kamu buka aja, Ciara. Pasti dari Kak Sky. Silva menyetir sambil ngebut. Ciara membukanya dan membaca isi chat dari Sky. Sayang, kamu di mana? Cepat ke rumah sakit, kakak butuh kamu. Silva, kakak butuh kamu sekarang. Kak Sky chat apa, Ciara? Kak Sky butuh kakak. Ya, pasti Kak Sky nungguin karena kakak tadi langsung pergi, gak izin dulu. Dan belum sempat ketemu Kak Sky. Ciara mengangguk, Ciara mengerti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.